الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, dan tidak ada nikmat yang paling indah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali nikmat iman dan Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala lahirkan kita dalam keadaan beriman, dan tentunya harapan dan keinginan kita bersama agar kita juga berpisah dari dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara salah satu kalimat yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin dalam setiap doa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan muslim, wafatkan kami juga dalam keadaan muslim, dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang saleh. Karena nikmat iman merupakan nikmat yang paling berharga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Baik kita mendapatkan karena keturunan atau kita mendapatkan karena perjuangan, yang penting itu merupakan di antara nikmat yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin. Sehingga siang dan malam di antara salah satu doa yang tidak boleh kita lupakan, bahkan harus dihafal oleh kaum muslimin, dibaca setiap kali mereka berdoa kepada Allah, dan ini merupakan di antara doa yang paling utama. Allahumma ahyina muslimin, ya Allah berikan kepada kami kehidupan sebagai seorang muslim. Wa tawaffana muslimin, juga wafatkan kami dalam keadaan muslim. Wa alhiqna bis salihin, kumpulkan kami bersama orang-orang yang saleh. Kemudian ikhwatul Islam, salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang tidak boleh kita lupakan adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim, mereka tidak akan pernah melupakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun dan kapanpun. Dan ini merupakan di antara bentuk kalimat zikir yang paling mulia, mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya di samping kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, juga terdapat bahwa kita sebagai umat Nabi telah melaksanakan sebahagian kewajiban kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita punya kewajiban dan Nabi punya hak yang harus kita laksanakan. Di antara salah satu hak Nabi yang harus kita laksanakan dan kewajiban yang harus kita kerjakan adalah memperbanyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar bersolawat sahaja, tapi memperbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah mengucapkan solawat. Bukan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi perbanyaklah mengucapkan solawat. Karena kalimat sallu, sebagaimana yang senantiasa kita menyebutkan, ada syiddah di dalamnya, atau kalimat tasydid
Tasydid disebut dengan tasydid atau disebut dengan syiddah untuk memberikan penekanan lain dari yang lain, sehingga kita bisa memberikan makna, wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah. Artinya ditekankan bagi kita untuk memperbanyak mengucapkan solawat, sebagaimana juga ditekankan bagi kita untuk memperbanyak salam kepada Nabi SAW. Dan itulah arti daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan tentunya di antara kewajiban kaum muslimin adalah bagaimana mereka senantiasa membasahi lisan dan lidah untuk mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih berkaitan dengan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kota Madinah dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan Nabi untuk berada di kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali dakwahnya di kota Madinah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali dakwahnya di kota Mekah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhiri dakwahnya di kota Madinah, karena dua kota ini merupakan kota yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna Ibrahim harrama Makkah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan tanah Makkah al-Mukarramah. Wa inni haramtul Madinah, dan aku pun mengharamkan tanah Madinah. Dari hadis ini tentunya banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah keharaman tanah Makkah al-Mukarramah, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tanah Makkah semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Artinya sebelum Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, maka semenjak itu pula lah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram. Artinya agar kita tahu bahwa keharaman tanah haram itu betul-betul sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman dahulu kala, atau yang kita kenal dengan istilah zaman azali. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, maka semenjak itu pula lah tanah haram sudah menjadi haram. Namun keharaman tanah haram tersebut, ikhwatul Islam, tentunya tidak semua orang mengetahui, terutama dikala berada di Makkah al-Mukarramah. Maka dari situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna Ibrahim harrama Makkah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan Makkah sebagai tanah haram. Bukan Nabi Ibrahim yang menjadikan Makkah sebagai tanah haram, tapi keharaman tanah Makkah kembali diperjelas melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sebelumnya orang sudah mulai lupa atau mereka tidak tahu akan keagungan Makkah al-Mukarramah. Kemudian dikala Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak dan istrinya di sana, yang darinya akan lahir seorang nabi yang paling mulia yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semenjak itu pula lah Nabi Ibrahim mempertegas keharaman Makkah al-Mukarramah. Artinya tanah haram Makkah Allah yang mengharamkan, tapi kembali diperjelas melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah makna hadis inna Ibrahim harrama Makkah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim telah mengharamkan kota Makkah al-Mukarramah. Kemudian wa inni haramtul Madinah. Wa inni haramtul Madinah. Dan aku pun juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kota Madinah adalah kota yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua yang dimiliki oleh kota Makkah, maka itu juga dimiliki oleh kota Madinah. Bahkan kita tahu, ikhwatul Islam, keberkahan yang ada di Mekah itu adalah karena berkat doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan keberkahan yang ada di Madinah itu adalah keberkahan dari doa Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dua orang nabi yang paling mulia,
dan mereka sama-sama dipanggil dengan Khalilullah. Nabi Ibrahim adalah Khalilullah dan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam juga disebut dengan Khalilullah. Maka dikala kita ingin memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutkanlah dengan kalimat Muhammadun Khalilullah. Bahkan kalimat ini lebih mulia daripada kita mengucapkan Muhammadun Habibullah. Kalau ada di antara kita yang ingin memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua kita akan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara kalimat yang paling bagus disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya adalah kalimat al-khullah, atau yang kita kenal dengan istilah khalil. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ittakhadha Ibrahima khalila." Innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahima khalila. Sesungguhnya Allah menjadikan diriku sebagai khalil sebagaimana Allah juga menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Artinya banyak kesamaan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kakeknya yang bernama Ibrahim. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mengajarkan kepada kita doa-doa yang mana itu juga merupakan doa yang dulu dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Seperti misalnya kalimat ruqyah yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Hasan dan Husain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa tersebut, apa kata Nabi? Kalimat ini jugalah yang dibaca oleh Nabi Ibrahim untuk Ismail dan Ishaq. Kalimat yang sama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca doa ini terkhusus untuk anaknya yang bernama Hasan dan Husain. Kemudian setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ini, apa kata Nabi? Doa ini adalah doa yang selalu dibaca oleh ayahku Ibrahim untuk Ismail dan Ishak. Sama ikhwatul Islam. Begitu juga kalimat yang senantiasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengucapkan kalimat tersebut. Bahkan tiada hari yang kita lewati kecuali lisan kita mengucapkannya. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kalimat ini siapa yang pertama kali mengucapkannya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Hinama ulqiya finnar. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat ini ketika Nabi Ibrahim menghadapi masalah yang sangat berat. Dikala beliau berdakwah, dakwahnya tidak diterima dan kaumnya ingin membakar dirinya dengan api yang sangat besar. Maka di saat itulah Nabi Ibrahim mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dan kalimat ini pula lah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimat yang serupa diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tahu ikhwatul Islam, ternyata banyak sekali kesamaan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah di antara salah satu alasan mengapa di antara salah satu putra Nabi dinamakan dengan nama kakeknya Ibrahim. Maka ada nama salah seorang anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim karena memang ceritanya sama, ibunya sama-sama berasal dari sebuah daerah yang bernama Mesir. Nabi Ibrahim alaihissalam punya cerita. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam punya cerita, dan di antara cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu istrinya bernama Maria yang berasal dari Qibti. Kemudian dia melahirkan seorang anak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan anak tersebut dengan nama ayahnya atau dengan nama kakeknya Ibrahim. Kemudian ikhwatul Islam, di antara salah satu kesamaannya adalah keberkahan yang ada di Mekah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berada di Mekah, tentunya banyak sekali doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satunya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina. Itu adalah kalimat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Dan bahkan di dalam Al-Quran ada namanya surat Ibrahim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balad amina. Ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah balad ini, sehingga di antara salah satu nama Makkah adalah Al-Balad, sebagaimana juga di antara salah satu nama Madinah adalah Al-Balad.
Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balad amina. Ya Allah, jadikanlah daerah ini adalah daerah yang aman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Makkah itu adalah daerah ibu kota kaum muslimin, disebut dengan Ummul Qura. Sebagaimana Madinah juga disebut dengan Al-Asimah. Al-Asimah itu artinya adalah ibu kota. Ummul Qura disebut dengan jantung kota. Sama-sama induk kota. Kemudian di antara doa Nabi Ibrahim, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Jadikan daerah ini adalah daerah yang aman. Sehingga dengan itu pula lah maka Makkah disebut dengan Al-Amin, sebagaimana Madinah juga disebut dengan Al-Amin. Kemudian apa lagi doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kalimat ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau berada di Makkah Al-Mukarramah. Ya Allah, jauhkan aku, jauhkan anak cucuku, agar kami tidak menyembah al-asnam. Al-asnam berhala, al-awthan, al-asnam. Kalau al-asnam itu adalah sesuatu yang memiliki bentuk, seperti misalnya berhala, pepohonan, tempat-tempat yang dianggap keramat, itu semuanya disebut dengan al-asnam. Dan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ada lagi yang disebut dengan al-awthan. Kalau al-awthan itu adalah sesuatu yang tidak terlihat, seperti misalnya takut kepada roh ini, takut kepada hantu ini misalnya, itu semua disebut dengan al-awthan. Maka di antara salah satu doa Nabi Ibrahim yang juga mesti bagi kaum muslimin untuk membacanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku, anak cucuku, agar kami tidak menyembah berhala. Padahal kita tahu semua para nabi, semuanya adalah berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Maka dengan itu pula lah Nabi Ibrahim disebut dengan ayah kita yang ketiga. Setelah ayah kita yang pertama adalah Nabi Adam, ayah kita yang pertama. Nabi Nuh, ayah kita yang kedua. Nabi Ibrahim, ayah kita yang ketiga. Nabi Adam, ayah pertama, karena kita berasal darinya. Nabi Nuh, ayah kita yang kedua, karena di zamannya semuanya ditelan oleh bumi, badai yang melanda, sehingga tidak ada yang tersisa kecuali Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang beriman kepadanya. Kemudian Nabi Ibrahim disebut dengan ayah kita yang ketiga, karena semua para nabi, bahkan Nabi Muhammad SAW berasal dari keturunannya. Walau demikian, apa doa Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jaga diriku, jaga keturunanku, jaga anak cucuku, agar kami semata-mata hanya menyembah kepadamu. Kalau seandainya itu merupakan di antara doa Nabi Ibrahim, maka kita lebih pantas berdoa dibandingkan dengan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, keturunannya juga adalah nabi, sedangkan kita tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu doa ini adalah doa yang terindah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan kalimat ini, maka ada ayat berikutnya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku meletakkan anak dan keturunanku biwadin, di sebuah lembah. Maka dari kalimat ini jugalah di antara salah satu nama Makkah Al-Mukarramah adalah wadin inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang kau haramkan. Maka juga dari kalimat ini di antara salah satu nama Makkah adalah Al-Bait. Kemudian dari kalimat ini jugalah di antara salah satu nama Makkah adalah Al-Muharram. Semua itu merupakan di antara nama-nama Makkah yang keluar dari lisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari ayat ini saja ikhwatul Islam, baru 2 ayat yang kita baca, maka kita sudah bisa mengeluarkan 5 atau 6 nama Makkah Al-Mukarramah. Siapa yang bisa mengulang nama Makkah yang ada dalam ayat yang tadi telah kita sebutkan? Bukti kalau kita tidak mengantuk. Siapa yang bisa mengulang? Nama Makkah itu banyak, tapi khusus dalam ayat ini telah kita sebutkan ada 5. Siapa yang bisa mengulang? Berarti mengantuk semua ya? Baik, silakan. Al-Balad, Al-Wadin,
Al-Bait, Al-Muharram, satu lagi. Yang lain, siapa yang masih ingat? Al-Mukarramah. Betul ada ayat Al-Mukarramah. Dalam ayat yang tadi kita bacakan ikhwatul Islam ada 5. Kita ulang lagi. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balad. Berarti yang pertama balad amina, amin. Kemudian inni askantu min dzurriyyati wadin inda baitik al-bait al-muharram. Dari sini saja ada 5 nama Makkah al-Mukarramah. Jelas sampai di sini ya? Berarti nama Makkah yang ada dalam ayat ini al-balad, al-amin, wadin atau al-wadi, al-bait, al-muharram. Kita hanya memfokuskan dalam ayat ini saja karena Makkah itu banyak lagi namanya. Kemudian ikhwatul Islam, kita lanjutkan ayat ini. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku meletakkan anakku, keturunanku, keluargaku di sebuah lembah di samping rumahmu yang engkau haramkan, yang tidak lain tidak bukan adalah Nabi Ismail dan ibunya yang bernama Hajar alaihi wassalam. Kemudian apa tujuannya? Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, tujuan yang demikian agar mereka senantiasa mendirikan salat. Karena memang ikhwatul Islam, salat itu adalah poin penting dalam agama Islam. Sehingga di antara salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dikala kita berada di tanah haram Makkah dan Madinah, terkhusus dikala kita berada di Mekah, maka jangan pernah meninggalkan apapun yang nama salat. Selagi itu namanya salat, maka lakukanlah. Salat 5 waktu sudah pasti. Semua salat sunat lakukan, salat jenazah, semua salat lakukan dan memperbanyak ibadah salat, terutama dikala kita berada di Makkah al-Mukarramah. Karena itulah tujuan di antara salah satu doa Nabi Ibrahim alaihissalam, liyuqimus salah. Ya Allah, agar mereka senantiasa mendirikan salat. Kalau seandainya kita bermalas-malasan beribadah di tanah haram Makkah al-Mukarramah, terutama terkhusus bagian masalah salat, maka kita tidak mendapatkan bagian daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga apa buktinya kalau seandainya kita mendapatkan bagian daripada doa Nabi Ibrahim? Dikala kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah salat di sana, makanya rugi serugi-ruginya ketika kaum muslimin dikala mereka datang ke Mekah al-Mukarramah, mereka hanya melaksanakan salat 5 waktu saja, rugi namanya. Jauh-jauh kita meninggalkan keluarga, mengeluarkan harta yang tidak sedikit, melakukan safar yang melelahkan. Apa tujuannya? Untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mengabulkan atau agar kita mendapatkan bagian daripada doa Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus salah, agar mereka dikala datang di sana atau siapapun yang berada di sana untuk mendirikan ibadah salat. Dan siapapun yang Allah bukakan hatinya untuk memperbanyak salat, terutama dikala mereka berada di Makkah al-Mukarramah, maka ketahuilah itu adalah bagian daripada doa Nabi Ibrahim yang mereka dapatkan. Karena memang semua kita ini ikhwatul Islam adalah karena panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam, semuanya tanpa terkecuali. Siapapun di antara mereka yang datang ke tanah haram, itu adalah karena doa Nabi Ibrahim, itu adalah karena seruan Nabi Ibrahim. Maka dikala kita akan melaksanakan ibadah yang mulia, terutama bagi kita yang akan melaksanakan ibadah umrah, kita pun mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kalimat ini adalah kalimat yang paling mulia, terutama dikala kita melaksanakan ibadah umrah. Siapapun yang akan melaksanakan ibadah umrah, ingat, dikala mereka sudah melewati miqat, perbanyaklah mengucapkan kalimat ini. Semua yang melalaikan tinggalkan semuanya. Karena kalimat ini adalah kalimat yang terbatas, hanya diucapkan setelah kita berniat di miqat, kemudian sampai melihat Ka'bah al-Musyarrafah, habis waktunya. Setelah itu tidak ada lagi yang bisa mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, karena waktunya sudah habis. Artinya waktu yang sedikit manfaatkan untuk mengucapkan kalimat ini. Nah, kenapa kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik? Ya Allah, aku menjawab seruanmu. Kapan Allah berseru kepada kita? Kapan Allah memanggil kita? Dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah al-Musyarrafah, maka Allah perintahkan beliau, wahai Ibrahim, umumkan kepada semua manusia agar mereka datang beribadah di sana.
Nabi Ibrahim bertanya di dalam hatinya, bagaimana aku akan mengumumkan sedangkan tidak ada manusia yang beriman, tidak ada manusia yang tinggal di Mekah, tidak ada. Tapi Allah tetap memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumumkan. Nabi Ibrahim pun mengumumkan, wahai manusia, diwajibkan kepada kalian mengunjungi tanah haram untuk berhaji ataupun melaksanakan ibadah umrah. Kemudian ketika Nabi Ibrahim mengatakan kalimat ini, maka siapapun yang ada di dunia pada waktu itu mendengarkan seruan Nabi Ibrahim. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengucapkan, maka Allah berkewajiban untuk menyampaikan kepada semua manusia yang ada di zamannya. Kemudian Imam Ibnu Katsir kembali menambahkan, jangankan manusia yang lahir, yang hidup di zaman Nabi Ibrahim, bahkan janin yang ada dalam perut ibunya, mereka sudah mendengarkan kalimat seruan daripada kalimat yang dipanggilkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan juga Imam Ibnu Katsir kembali menambahkan, bukan hanya janin yang ada di dalam perut ibunya, bahkan yang akan menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala belum ada, dan Allah sudah mengetahui makhluknya akan ada dan berapa jumlahnya. Maka semua mereka telah diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan seruan Nabi Ibrahim. Dan semua kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke tanah haram adalah orang-orang yang telah mendengarkan seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mulia kita dengan yang demikian, ikhwatul Islam. Hubungan kita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ibrahim tidak akan pernah terpisahkan. Oleh karena itulah, ketika kita berada di sini, apabila kita mengetahui bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita akan semakin semangat beribadah. Dan di antara salah satu ibadah yang paling mulia setelah kita melakukan kewajiban datang ke tanah haram adalah memperbanyak ibadah salat sesuai dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena datangnya kita ke sini adalah karena kita telah mendengarkan seruan Nabi Ibrahim. Kapan kita mendengarkannya? Sebelum kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita telah memanggil atau telah menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka tentu kita juga mengabulkan permintaan daripada Nabi Ibrahim. Dan di antara salah satunya, liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan mereka yang ada di sana untuk senantiasa memperbanyak ibadah salat. Makanya di antara salah satu ibadah yang paling mulia, ikhwatul Islam, harus kita korbankan segala-galanya. Korbankan segala-galanya untuk melaksanakan ibadah salat, dan jangan korbankan salat untuk segala-galanya. Itu merupakan poin yang harus kita ketahui. Apapun yang bisa menghalangi kita untuk memperbanyak salat, terutama dikala kita berada di tanah haram Makkah dan Madinah, maka korbankanlah. Dan jangan korbankan salat untuk perkara-perkara yang mungkin perkara yang mubah atau perkara-perkara biasa. Sebagaimana kemarin telah kita sebutkan, bahwa ini adalah daerah untuk beribadah, bukan daerah untuk berwisata. Kita datang ke sini untuk beribadah kepada Allah. Kita menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan agar dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Kita tidak ingin dipuji oleh manusia. Kenangan-kenangan indah cukuplah Allah yang menyimpannya. Biarlah memori-memori ibadah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila memori ibadah ada di sisi Allah, Allah akan jaga untuk selama-lamanya. Tapi apabila memori ibadah kita hanya ada di HP, maka HP bisa hilang, bisa lenyap, bisa rusak, tidak akan abadi untuk selama-lamanya. Maka jadikanlah ibadah dalam memori Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam memori HP ya. Bukan berarti tidak boleh, tapi jadikan tujuan utama adalah untuk beribadah kepada Rabbul Izzati wal Jalala. Kemudian ikhwatul Islam, kita lanjutkan. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan mereka senantiasa mendirikan salat. Kemudian apa lagi doa Nabi Ibrahim? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ini juga merupakan di antara doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan hati semua manusia condong ke sana, sehingga tidak ada di antara kaum muslimin yang mereka betul-betul mantap mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kecuali mereka akan terpanggil untuk melaksanakan ibadah yang mulia. Maka siapapun di antara kaum muslimin yang sanggup melaksanakan ibadah haji atau sanggup melaksanakan ibadah umrah, kemudian mereka tidak melakukannya, maka mereka berdosa dengannya. Dan kita selalu memberikan analogi ikhwatul Islam, bahwa ibadah haji hukumnya adalah wajib, disebut dengan rukun Islam. Rukun itu artinya tiang.
disebut dengan rukun. Artinya kalau tiangnya rusak, bangunannya roboh. Kalau rukun Islam hilang atau cacat, maka Islam tidak sempurna. Dan umrah begitu juga, hukum umrah itu juga wajib. Maka disebut dengan haji Islam atau disebut dengan umrah Islam. Artinya haji yang pertama dan umrah yang pertama. Sedangkan yang kedua dan yang ketiga, maka itu tidak lagi wajib, namun dianjurkan dan diberikan motivasi untuk memperbanyak melakukannya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, tabi'u, kalau kalian melaksanakan ibadah umrah, maka umrah lagi. Kata baginda Nabi SAW, karena orang yang melaksanakan ibadah umrah, kemudian umrah lagi, kemudian umrah lagi, kemudian umrah lagi, maka Allah berikan kepadanya yang pertama, dosanya diampunkan. Dan yang kedua, dihilangkan kemiskinan dan kefakiran dari dirinya. Artinya orang yang selalu dan sering melaksanakan ibadah umrah dan haji, maka mereka tidak akan pernah fakir. Coba kita perhatikan mana kaum muslimin yang mereka fakir, miskin ketika mereka melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tidak ada. Karena memang itu merupakan di antara hadis Nabi SAW, kalau haji dan umrahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW menyebutkan, tabi'u, hendaklah kalian ikutkan haji dan umrah. Umrah berkali-kali, haji berkali-kali. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, agar kita tahu bahwa haji dan umrah itu sama-sama rukun Islam. Bagi kita yang belum dimudahkan oleh Allah melaksanakan ibadah haji, maka laksanakan ibadah umrah. Bagi kita yang belum dimudahkan oleh Allah melaksanakan ibadah umrah, maka lakukan ibadah haji, karena itu adalah kewajiban. Sedangkan dikala kita memiliki tanah, apa hukum kita punya tanah? Boleh atau tidak? Punya tanah boleh atau tidak? Punya kereta boleh atau tidak? Punya mobil boleh atau tidak? Punya rumah boleh atau tidak? Wajib atau boleh? Berarti mana yang harus kita dahulukan, yang boleh atau yang wajib? Artinya yang didahulukan adalah yang wajib. Tidak wajib hukumnya kita punya rumah, tidak wajib hukumnya kita punya kereta, tidak wajib hukumnya kita punya mobil, tidak wajib hukumnya kita punya tanah, tapi wajib hukumnya kita datang ke sini melaksanakan ibadah haji dan umrah. Agar kita tahu, itulah kewajiban yang tidak boleh dilalaikan oleh kaum muslimin. Makanya siapa yang sudah sanggup melakukannya, namun mereka lebih memprioritaskan yang lain, maka selama itu pula lah mereka berdosa, karena mereka belum menunaikan kewajiban untuk beribadah kepada Allah dan belum menyempurnakan rukun Islamnya. Oleh karena itu, ikhwatul Islam, nanti kalau kita sudah pulang ke kampung halaman, lihat kawan-kawan yang sudah punya mobil, punya kereta, kamu sudah haji atau umrah atau belum? Kemudian katakan kalau dia belum haji atau umrah, kamu berdosa sampai kamu laksanakan ibadah haji dan karena tidak wajib. Sehingga esoknya dia akan jual keretanya, dia akan daftar untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Itu kewajiban kaum muslimin, ikhwatul Islam. Karena terlalu banyak kaum muslimin, mereka sanggup tapi mereka tidak mau, dengan berbagai macam alasan. Kalau kita perhatikan, ikhwatul Islam, terlalu banyak mereka sibuk dengan dunianya, mereka sibuk dengan hartanya. Bahkan ada cerita kawan kami, ikhwatul Islam, baru kemarin, dikala kami pulang, kami sedikit berputar-putar di daerah Sumatera. Kemudian kawan kami ini, di antara caranya untuk mengajak orang melaksanakan ibadah haji atau umrah, dia cari orang-orang kaya. Kemudian ada salah satu orang yang ada orang kaya, kemudian dia mengatakan, Pak, Bapak kaya, Alhamdulillah. Bapak sudah haji atau umrah? Belum lagi Ustaz. Apa kata kawan kami? Bapak berdosa sampai Bapak melaksanakan ibadah haji dan umrah. Apa kata orang tua ini? Saya terima kasih banyak Ustaz, tidak ada yang mengingatkan saya akan ini. Karena kita menganggap perkara biasa. Haji bisa, karena kalimat man istata'a ilaihi sabila banyak diselewengkan. Kewajiban haji dan umrah bagi mereka yang sanggup. Masalahnya kita selalu merasa tidak sanggup. Itu yang menjadi masalah. Bukan berarti tidak sanggup. Berbeza antara tidak sanggup dengan merasa tidak sanggup. Dan kebanyakan kaum muslimin, mereka merasa tidak sanggup padahal mereka sanggup, mampu untuk melakukannya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala teman kami ini, Bapak kalau tidak melaksanakan ibadah haji atau umrah dengan kekayaan seperti ini, Bapak berdosa. Maka dia berterima kasih. Terima kasih nak, engkau telah mengingatkan diriku. Tidak ada orang yang mengingatkan diriku, tidak ada. Karena banyak di antara manusia, dikala mereka sudah mengejar dunia, mereka tidak akan tahu apa kewajiban dan hak mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah atau Nabi SAW menyebutkan ada dua orang yang tamak. Tamak itu artinya rakus.
tidak akan pernah berhenti mengejarnya. Ada dua. Yang pertama, orang yang tamak akan ilmu. Makanya orang yang belajar agama, kalau mereka diberikan kemudahan oleh Allah belajar agama, mereka tidak akan pernah berhenti belajar sampai mereka dipanggil oleh Allah Azza wa Jal. Kita contohkan misalnya Imam Muslim. Kita kenal Imam Muslim? Kenal Imam Muslim atau tidak? Kapan Imam Muslim lahir? Yang kenal? Kalau kenal kan tahu yang lahirnya. Imam Muslim itu lahir pada tahun wafatnya Imam Syafi'i. Kapan wafatnya Imam Syafi'i? Kapan wafatnya Imam Syafi'i? Yang jawab angkat tangan. Berapa? 200? Siapa yang mengatakan seperti itu? Dari sejarah. Masya Allah, Allahumma barik, barakallahu fiik. Bisa Masya Allah, sehat selalu Pak ya, barakallahu, syakarallahu lakum. Artinya Imam Muslim ini ikhwatul Islam lahir pada tahun wafatnya Imam Syafi'i. Agar mudah bagi kita menghafalnya, yaitu tahun 204 Hijriah. Karena Imam Syafi'i lahir pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Karena tidaklah ulama itu wafat kecuali ada pengganti yang baru. Dan itu adalah hukum yang ada di dunia. Kalau tidak ada lagi ulama, maka Dajjal akan muncul. Kalau ulama meninggal, maka itu adalah tanda keburukan dan diangkat keberkahan. Selagi mereka ada, maka merekalah yang akan mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jal. Karena mereka kalau tidak ada, itu adalah tanda akhir zaman. Dan dikala itu tanda akhir zaman, orang tidak kenal dengan Allah. Ketika orang tidak kenal dengan Allah, maka akan muncul Dajjal. Ketika Dajjal muncul, maka matahari diterbitkan di barat. Kalau matahari sudah terbit di barat, semua mereka adalah orang-orang yang telah ditutup hatinya oleh Allah Azza wa Jal. La taqumus sa'a illa ala syiraril khalq. Karena kiamat tidaklah terjadi kecuali untuk mereka yang paling jahat. Dan tidak ada orang yang paling jahat kecuali mereka yang tidak lagi pernah menyebutkan kalimat Allah. Artinya tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, berarti Imam Muslim lahir pada tahun wafatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Begitulah para ulama. Jadi berkesenambungan antara para ulama dengan ulama berikutnya. Imam Syafi'i ini ikhwatul Islam, atau Imam Muslim bin Hajjaj, dari salah seorang yang berasal dari Naisabur. Dia itu adalah orang yang paling tamak. Begitu juga dengan ulama yang lainnya. Semua mereka adalah orang-orang yang tamak, tapi tamak ilmu. Karena dua yang tamak ilmu. Saking tamaknya ikhwatul Islam, suatu ketika Imam Muslim ini dia bercerita bersama teman-temannya setelah sholat Isya. Jadi setelah sholat Isya mereka berdialog sedikitlah, membahas tentang hadis-hadis Nabi SAW. Dan itu adalah dialog yang paling indah. Dikala dialog kita adalah tentang agama, berbeda dialog kita tentang agama berbeda dengan dialog kita tentang kurma misalnya. Ada yang berdialog tentang kurma yang paling bagus yang mana? Ada orang berdialog tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikala berdialog tentang agama Allah, disampaikan oleh kawannya satu hadis yang dia tidak tahu. Kemudian dia pulang ke rumah dalam keadaan penasaran. Hadis ini tidak pernah dia ketahui. Dia penasaran. Kemudian dia masuk ke kamarnya. Dibukanya buku-buku hadis semuanya, satu persatu dibacanya. Kemudian dia mengatakan kepada keluarganya, jangan ada yang masuk ke kamarku. Kemudian keluarganya sebelum menutup pintu mengatakan ada orang yang memberikan hadiah, yaitu kurma, satu keranjang kurma, satu beladi lah, satu keranjang kurma. Kemudian Imam Muslim membuka hadis satu persatu, kitab hadis satu persatu. Padahal dia adalah ahli hadis. Dibukanya hadis satu persatu sambil makan kurma. Kemudian setelah dia menemukan hadis yang tadi dia cari, maka orang pun mengumandangkan azan subuh. Itu yang disebut dengan tamak. Karena orang yang tamak mereka akan tidak kenal dengan yang lainnya. Contoh misalnya, orang yang tamak akan game. Tahu game? Main game? Kalau sudah main game, apa yang terjadi? Kalau sudah tamak tentang bola misalnya, nonton bola, pencinta bola misalnya, 5 jam, 10 jam mereka tidak tahu waktu. Begitu juga dengan yang lain, itu disebut dengan tamak. Imam Muslim begitu juga. Dan alangkah indahnya ketamakan seperti ini. Ada orang yang tamak baca Al-Quran, Allahu Akbar. Ada orang yang tamak salat, Allahu Akbar. Itu adalah ketamakan yang mulia. Imam Muslim tamak akan hadis Nabi SAW. Satu hadis yang tidak dia temukan, dia cari sampai subuh.
ketemu hadisnya, orang pun mengumandangkan azan. Kurma pun yang satu ember, satu beladi ini habis. Karena biasanya orang yang tamak lalai. Makanya lalai, orang yang tamak, mereka akan tidak tahu apa yang terjadi di sekelilingnya. Contoh orang yang misalnya tamak akan main game contohnya. Kemudian ada makanan di sampingnya. Makanannya habis atau tidak? Dan dia tidak akan sadar kalau makanannya sudah habis sampai dia kalah, baru sadar. Begitu juga dengan Imam Muslim, tamak akan agama Allah Azza wa Jal, mencari hadis satu persatu, ditemukan hadisnya, fajar sudah masuk, makanan korma sudah habis. Dan itulah yang menyebabkan salah satunya beliau meninggal, karena terlalu banyak makan korma. Dia tidak sadar kalau dia sudah menghabiskan korma satu keranjang. Makan korma berlebihan itu bahaya, panas, sehingga itulah yang menyebabkan beliau meninggal. Itulah yang disebut dengan tamak. Maka orang tamak itu ada dua. Yang pertama, tamak akan agama, akan ilmu agama. Dan yang kedua adalah orang yang tamak akan dunia. Orang yang tamak dunia, mereka tidak kenal, bahkan keluarganya tidak tahu, bahkan anak-anaknya, ternyata anaknya sudah besar, sudah dewasa, dia tidak tahu, karena sudah terlalu tamak. Dan tamak itu ada dua, rakus akan agama, rakus akan dunia. Orang yang rakus dunia, tamak dunia, maka mereka tidak akan tahu lagi apa kewajiban dan apa hak yang harus mereka tunaikan. Dan salah satu yang mereka lalaikan adalah ibadah yang mulia. Terlalu banyak orang-orang yang punya harta, tapi mereka sulit untuk berangkat ke Mekah Al-Mukarramah, padahal tidak seberapa. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa-biasa saja, tapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita melangkahkan kaki, mengeluarkan harta, mengorbankan tenaga, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat itu bukan hanya pemberian, tapi ibadah yang kita lakukan itu adalah nikmat. Maka syukur itu ikhwatul Islam. Orang yang bersyukur, syukur itu adalah ibadah. Orang yang bersyukur berarti dia sedang beribadah, dan ibadah itu harus disyukuri lagi. Bisa dipahami? Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Bersyukur, orang yang bersyukur, dia bersyukur kepada Allah, berarti dia sedang beribadah. Nah, berarti dia sedang beribadah. Ibadah ini harus disyukuri lagi. Dan disyukuri ibadah tersebut, atau disyukuri nikmat itu ibadah lagi. Ibadah itu syukur lagi. Artinya mereka akan selalu bersyukur kepada Allah sampai mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut dengan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dikala Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita beribadah, bersyukur. Syukur itu ibadah lagi, berarti kita bersyukur lagi. Itu disebut dengan syukur. Maka di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alni laka syakkara laka zakkara. Ya Allah, jadikan aku yang selalu bersyukur, bukan hanya bersyukur satu kali, dua kali, tidak, tapi bersyukur berkali-kali sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu merupakan di antara kalimat syakkara, zakkara, doa yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin. Tapi ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada hadis atau kepada firman Allah Subhanahu wa taala, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati manusia condong ke sana. Kecondongan hati melaksanakan ibadah yang mulia di tanah suci itu adalah bagian daripada ibadah itu sendiri. Kalau hati kita sudah mulai condong walau kita belum melakukannya, maka kita sudah dihitung sebagai orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sampai Allah kabulkan. Maka oleh karena itu, ini motivasi kepada kita yang sudah diberikan rezeki, dan juga kepada saudara-saudara kita yang belum diberikan rezeki. Kecondongan hati itu adalah bagian daripada nilai ibadah, karena tidak semua orang yang condong hatinya melaksanakan ibadah yang mulia ini. Terlalu banyak mereka pikirkan, kalau saya pergi umrah, ternyata nanti proyek saya tinggal, pekerjaan saya tinggal, ini kami tinggalkan, banyak alasannya. Maka kecondongan hati melaksanakan ibadah, ditambah lagi oleh Allah doa kita dikabulkan atau diberikan kemudahan, maka itu adalah di antara nikmat yang harus senantiasa kita syukuri ikhwatul Islam. Dan itu adalah bagian daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita lanjutkan, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Itu adalah di antara doa Nabi Ibrahim khusus untuk penduduk Makkah Al-Mukarramah. Dan semua yang kita sebutkan tentang doa Nabi Ibrahim untuk penduduk Makkah, maka doa-doa Nabi Ibrahim itu juga disebutkan oleh Nabi untuk penduduk Madinah. Dan nanti kita akan sebutkan hadisnya. Makanya kita memulai dengan Makkah agar kita tahu
semua yang ada di Mekah itu ada di Madinah. Semua yang diminta oleh Nabi Ibrahim untuk penduduk Mekah itu juga yang diminta oleh Nabi untuk penduduk Madinah. Dan di antara salah satunya warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikan kepada mereka rezeki agar mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan kita tahu ikhwatul Islam, rezeki dari buah-buahan itu merupakan di antara kenikmatan. Apalagi di daerah-daerah yang tandus, yang sulit tumbuh buah-buahan. Kita tahu penduduk Mekah itu adalah penduduk para pedagang, karena tanaman tidak tumbuh di sana. Sedangkan Madinah adalah tempat tumbuh-tumbuhan dan mereka kurang ahli dalam perdagangan. Itu adalah dua tempat yang berbeda karakter dan pekerjaannya. Penduduk Mekah itu ikhwatul Islam karakternya lain, karena biasanya daerah akan memunculkan darinya orang yang lain dari yang lain. Mekah itu daerahnya tidak datar, banyak pergunungan, maka tabiatnya lain sesuai dengan daerahnya. Kemudian makanya di antara salah satu nama Mekah adalah Tuhamah, dan Nabi SAW disebut dengan Tuhami. Di antara salah satu panggilan Nabi SAW disebut dengan Tuhami. Apa arti Tuhamah? Daerah yang diimpit, diapit oleh beberapa bukit, maka disebut dengan Tuhamah, karena nanti akan menunjukkan karakternya, karakter lain. Orang yang tinggal di gunung lain dengan orang yang tinggal di kampung. Orang yang tinggal di kampung lain dengan orang yang tinggal di kota, lain dari yang lain. Tabiat mereka tidak sama. Dan salah satunya adalah tabiat penduduk Mekah, karena mereka diapit oleh gunung, maka di antara salah satunya adalah Nabi. Biasanya orang yang tinggal di gunung, di bukit-bukit, bagaimana karakternya? Yang tinggal di gunung ada? Apa biasanya karakternya? Kasar. Ini marah nanti orang tinggal di bukit nih. Saya tidak tanggung jawab ya. Biasanya nanti cari sendiri ya. Karakter orang yang tinggal di perbukitan, di pegunungan, itu lain dari yang lain. Begitu juga yang tinggal di kota dan di desa itu lain. Makanya Nabi SAW di Madinah dulu, Madinah adalah kotanya, Nabi melarang orang tinggal di pedalaman. Nabi larang. Al-A'rab itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Apa alasannya? Karena bukan berarti harus orang kampung pindah ke kota, ya tidak. Kenapa tidak boleh? Karena apabila mereka tinggal di pedalaman, bagaimana mereka mengetahui tentang agama Allah Subhanahu wa taala? Makanya Nabi SAW larang, tinggal kalian di Madinah dulu. Kalau sekarang alhamdulillah agama Allah bisa didapatkan di mana-mana melalui media sosial, bahkan di kampung-kampung. Makanya orang yang tinggal sendirian jauh dari perkampungan, jauh dari perkotaan itu tidak dianjurkan. Kenapa demikian? Karena nanti mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu tentang agama, dan kita tidak boleh kecuali tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah ikhwatul Islam, di antara salah satu panggilan Nabi ada Tuhami. Tuhami itu artinya orang yang tinggal di daerah perbukitan atau pergunungan. Bagaimana keadaannya nanti bisa kita cari sendiri, karena bagaimanapun itu adalah analisa orang lain. Makanya Nabi lain dari yang lain. Sehingga ikhwatul Islam, tempat ini tempat yang tidak bagus untuk dijadikan untuk tumbuh tanaman atau buah-buahan, tidak bagus. Makanya mereka ahli dalam masalah perdagangan. Tapi walau demikian ikhwatul Islam, Nabi Ibrahim tetap berdoa kepada Allah, warzuqhum minas samarat. Ya Allah, berikan kepada mereka rezeki dari buah-buahan. Maka kita akan menjumpai dikala kita berada di tanah haram buah-buahan yang bahkan kita tidak pernah melihatnya. Karena itu adalah keberkahan daripada doa Nabi Ibrahim, terkhusus di Makkah Al-Mukarramah, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama ikhwatul Islam, ada salah satu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, yang mana ini diawali dengan cerita innallaha astafa Adama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran. Nah, di antara salah satu keluarga Imran adalah Nabi Zakaria. Dan di antara salah satu keluarga Imran adalah istrinya. Istrinya sedang hamil. Hamilnya mengatakan dikala hamil, ya Allah, saya akan jadikan anak saya ini, saya nazarkan untuk menjaga Baitul Maqdis. Tahu-taunya anaknya lahirnya perempuan. Dikala lahir perempuan, maka dia menyamakan dengan Maryam.
Kemudian ibunya yang tadi bernazar mengatakan, ya Allah, yang perempuan tidak sama dengan laki-laki, artinya tidak terlalu bebas. Walaysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, perempuan tidak sama dengan laki-laki, dan aku namakan dia dengan Maryam, dan aku bermohon kepadamu agar dia dan anaknya, keturunannya dijaga dari gangguan syaitan. Maka Maryam dan Nabi Isa itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, jadi dikala Maryam ini tumbuh, sudah mulai remaja, maka dia berada di samping Baitul Maqdis untuk menjaga Baitul Maqdis, dan dia dibimbing oleh Nabi Zakaria. Kemudian apa yang terjadi? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Zakaria itu adalah seorang nabi yang tidak punya anak. Kemudian dikala dia masuk ke Maryam, bertemu dengan Maryam, Zakaria ini kaget. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Maka Zakaria menemukan ada rezeki di samping Maryam, yaitu ada buah-buahan, sebagaimana pembahasan kita tentang buah-buahan. Wajada 'indaha rizqa. Qala anna yakun. Kemudian dia bertanya kepada Maryam, dari mana kamu dapatkan buah-buahan ini? Dan buah-buahan itu, ikhwatul Islam, kita tahu Baitul Maqdis ada musim panas, ada musim dingin. Sebagaimana Madinah ada musim panas, ada musim dingin. Kalau Mekah biasanya stabil. Kemudian buah-buahan di musim dingin ada di musim panas. Buah-buahan di musim panas ada di musim dingin. Sehingga membuat Nabi Zakaria kaget. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Kemudian beliau bertanya, dari mana kamu dapatkan ini? Qalat huwa min indillah. Maka Maryam yang masih kecil, masih remaja, mengatakan itu datang dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Karena Allah akan memberikan rezeki tanpa batas. Ketika Zakaria mendengarkan jawaban Maryam yang masih kecil, dia sadar kalau Maryam saja diberikan rezeki di musim panas, rezeki musim dingin, rezeki musim dingin diberikan di musim panas, begitu juga dengan keadaan saya. Walau saya sudah tua, walau istri saya mandul, walau jenggot dan rambut saya sudah memutih, walau kulit saya sudah keriput, maka mudah bagi Allah mendatangkan rezeki anak walau dalam keadaan tidak memungkinkan. Kemudian apa yang terjadi? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di saat itu juga Nabi Zakaria langsung pergi ke mihrab dan langsung mengangkat kedua tangannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan kepadaku rezeki keturunan. Maka di saat itulah Allah berikan keturunan kepadanya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sesuatu yang mustahil menurut kita. Dan salah satu yang mustahil adalah buah-buahan di Mekah Al-Mukarramah. Di mana ditanam? Tanahnya coba lihat bagaimana keadaannya. Tak mungkin bisa tumbuh di sana buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Tapi orang-orang Mekah sampai hari kiamat, mereka akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari buah-buahan, karena itu adalah keberkahan doa Nabi Ibrahim. Sebagaimana juga orang-orang Madinah, mereka akan diberikan rezeki buah-buahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, karena itu adalah doa daripada Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Daerah yang barokah dan mendatangkan keberkahan. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada doa Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Kemudian apa doa Nabi Ibrahim? Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu apa yang kami tampakkan dan apa yang kami sembunyikan. Engkau semuanya tahu, dan Engkau mengetahui semua kejadian yang ada di langit dan di bumi. Apa makna daripada, di antara makna daripada ayat ini, ikhwatul Islam, ketahuilah, yang datang ke Mekah itu banyak, tapi yang paling tahu tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kenapa kita berada di Mekah. Ada orang di Mekah karena hanya sekedar takut dibilang kenapa tidak melaksanakan ibadah haji. Ada orang yang datang ke Mekah hanya untuk terkenal. Ada orang yang datang ke Mekah untuk bikin konten. Ada orang yang datang ke Mekah untuk wisata. Ada orang yang datang ke Mekah betul-betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa tujuan kita. Maka itulah di antara kalimat yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim, seolah-olah mengingatkan kepada kita, siapapun yang datang ke sini, rubah kembali niatnya, bersihkan.
Kalau ada di antara kita yang tujuannya ingin dipanggil, ingin dimuliakan, ingin disanjung, kembali rendahkan diri, kekang nafsu. Karena Allah tahu untuk apa kita beribadah. Apakah kita beribadah untuk mendapatkan pujian manusia, atau kita beribadah untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Engkau tahu ya Allah. Makanya kejadian ini dulu pernah ikhwatul Islam, karena Nabi pernah menceritakan nanti di akhir zaman akan datang orang-orang yang berbetis kecil. Betis mereka itu kecil. Kemudian datang ke Mekah Al-Mukarramah untuk menghancurkan Ka'bah. Karena Ka'bah itu nanti akan hilang. Dan kalau Ka'bah sudah hilang, maka di saat itulah akan terjadi hari kiamat. Kemudian di antara salah satu yang menghancurkannya adalah orang-orang yang berbetis kecil. Jangan pikiran kita ditafsirkan kemana-mana. Nabi hanya menyebutkan sifatnya, orang yang berbetis kecil. Bisa dipahami? Jangan setelah ini kita lihat betis kawan. Itulah istilahnya. Artinya tidak boleh dicocok logikan. Kita hanya menyampaikan hadis Nabi SAW. Seperti hadis Nabi SAW, kalau daerah Jaziratul Arab sudah tumbuh, sudah sudah subur, maka itu tanda hari kiamat. Kemudian apa yang terjadi? Nah, sekarang hujan, kemarin hujan, kemudian tumbuh semuanya. Ini tanda-tanda hari kiamat. Itu cocok logi namanya. Tidak boleh demikian. Iya, kita sampaikan hadis Nabi, tapi kapannya, bagaimananya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Nabi tidak tahu, bahkan malaikat yang bertanya juga tidak tahu. Kalau malaikat tidak tahu, Nabi tidak tahu, apakah kita tahu? Makanya orang yang tahu tentang itu, maka merekalah dukun yang sesungguhnya. Hari kiamat, ikhwatul Islam, perkara kiamat. Iya, Nabi menyebutkan sifatnya, keadaannya, tapi tidak boleh kita mencocok-cocokkan. Contoh misalnya, di antara tanda hari kiamat, yatatawaluna fil bunyan. Mereka akan berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Nah, sekarang banyak bangunan yang tinggi. Ini tanda hari kiamat ada di sini. Tanda hari kiamat ada di sini. Tidak boleh demikian, ikhwatul Islam. Dan tidak mesti semua tanda hari kiamat itu buruk. Bisa dipahami? Tidak semua tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi itu buruk. Seperti misalnya wa yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Berarti orang yang paling tinggi rumahnya paling jahat. Iya atau tidak? Tidak. Tidak mesti demikian, paham? Makanya tidak boleh dicocok logikan. Salah satunya adalah hadis ini. Yang akan menghancurkan Ka'bah itu nantinya adalah orang yang kecil betisnya. Jangan ditafsirkan kemana-mana. Bisa dipahami ya? Karena nanti banyak yang kecilnya, yang betisnya kecil, bukan berarti mereka enggak. Tapi itu sifat yang disebutkan oleh Nabi, siapapun Allahu alam. Kemudian dikala mereka sampai, waktu sudah habisnya, besok kita lanjutkan ya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya kita ingin menyampaikan tentang masalah ini, dan insyaallah esok kita akan kembali menyambung. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan. Kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu mengingatkan kaum muslimin, terutama dikala Allah berikan nikmat kepada kita datang ke tanah haram Makkah Madinah, maka tentunya kita sama-sama berjuang mengekang semua hawa nafsu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu mengatakan kepada kita bersama untuk mengulang-ulang sebuah kalimat yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alhimni rusydi wa a'izni min syarri nafsi. Ya Allah, bantu aku untuk beribadah, lindungi aku dari kejahatan diriku. Karena yang membuat kita jauh beribadah dari Allah adalah diri kita sendiri. Jangan pernah disalahkan syaitan. Kenapa tidak beribadah? Gara-gara syaitan. Tidak boleh syaitan pernah disalahkan. Yang harus kita salahkan adalah diri kita sendiri. Lantas bagaimana supaya kita berlindung kepada Allah? Adalah dengan kalimat ini. Maka seorang muslim hendaklah senantiasa mengulang-ulang kalimat yang diajarkan oleh Nabi. Dan di antara salah satunya, Allahumma alhimni rusydi wa a'izni min syarri nafsi. Ya Allah, mudahkan aku untuk selalu beribadah kepadamu dan lindungi aku dari kejahatan diriku, agar dikala kita berada di tempat yang mulia, kita pun melakukan ibadah-ibadah yang mulia. Dan di antara ibadah yang paling mulia,
dikala kita berada di dalam Masjid Nabawi adalah belajar agama. Maka selalu kita menyebutkan hadis yang mulia, siapapun yang duduk di dalam Masjid Nabawi untuk belajar agama Allah, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan demi kemuliaan Allah berikan bagi kita yang ada di dalam Masjid Nabawi, dan semoga semua kita mendapatkan kemuliaan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita senantiasa bermohon kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama. Dijadikan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang bisa mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang duduk di sini berada dalam Masjid Nabawi kecuali agar Allah ampunkan dosanya, dimudahkan urusannya, diberikan keberkahan dalam keluarganya, dalam hartanya. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesehatan. Kalau ada di antara kita yang memiliki hutang, semoga Allah berikan kelunasan. Kalau ada di antara kita mendapatkan musibah, semoga Allah berikan kelapangan. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah menuju Mekah untuk beribadah, semoga diterima semua amal ibadahnya, dikabulkan setiap doa dan permintaannya, dijadikan umrahnya adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa zamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bersua berjumpa dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu diberikan kesempatan, keberkahan, kemudahan untuk beribadah di tanah haram Makkah dan Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا، واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين.